Selamat siang, salam sehat selalu. Jangan lupa laksanakan, jalankan prokes. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akuntansi. Kita akan membahas mengenai aset tetap atau aktiva tetap berwujud. Nah, ketika kita berbicara aktiva tetap berwujud, kita ingat bahwa dia adalah termasuk dari bagian dari aset tidak lancar. Apa itu aset tetap berwujud? Yaitu dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa. Kemudian diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Yang umumnya kita kenal satu periode akuntansi itu adalah 1 tahun aktif. Jadi syarat suatu aset masuk ke dalam kelompok aktiva tetap berwujud adalah satu, sesuai dengan namanya pasti ada wujudnya. Dia harus berwujud. Dua, tadi dipakai untuk kepentingan perusahaan operasional. Jadi bukan untuk dijual. Jadi aset tersebut diperoleh bukan untuk dijual, tapi untuk dipakai dalam rangka operasional perusahaan. Ketiga, nilainya material. Nilainya cukup besar. Misalnya kayak gedung, itu nilainya bisa ratusan juta atau bahkan bisa miliar. Kemudian tadi diharapkan bisa dipakai. Oh ya, maaf, saya belum buka maskernya. Mungkin tadi kurang jelas suaranya, saking asiknya. Nah, keempat adalah useful life atau masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, atau kita lebih gampangnya 1 tahun lah biasanya. Walaupun beda pengertian satu periode akuntansi dengan 1 tahun takvim. Periode akuntansi adalah kalau kita tetapkan periode akuntansinya Januari ke Desember, maka periode akuntansinya Januari Desember. Tapi kalau periode akuntansinya dimulai bulan Juli sampai dengan Juni, maka periode akuntansinya adalah Juni ke Juli. Ini dia. Jadi harus keempat syarat ini terpenuhi. Nah, lalu bagaimana aset tetap ini disajikan? Aset tetap ini disajikan, urutannya adalah dari yang paling tidak likuid. Paling tidak likuid. Oleh karena itu, biasanya adalah mulai dari land atau tanah, kemudian building atau gedung, kemudian machinery atau mesin-mesin, kemudian kendaraan atau vehicles, kemudian peralatan kantor, kemudian perabotan kantor. Nah, beda peralatan sama perabotan kantor. Peralatan itu adalah yang bermesin seperti AC, komputer, laptop. Sedangkan perabotan kantor adalah biasanya digunakan yang tidak bermesin seperti kursi direksi, meja direksi, seperti itu. Nah, lalu bagaimana aktiva tetap ini pembebanannya kepada perusahaan? Bagaimana pencatatannya? Nah, alokasi pembebanan atas aktiva tetap, alokasi pembebanan atas aktiva tetap yang gampang dan diakui secara fiskal itu ada 2 metode. Nah, untuk aktiva tetap ini, alokasi pembebanannya disebut dengan penyusutan atau depreciation. Bagaimana depreciation ini dihitung? Nah, depreciation dihitung metodenya adalah satu, straight line.
atau garis lurus. Yang kedua, saldo menurun, declining method atau saldo menurun. Perbedaannya apa? Dan apa kelebihan dan kekurangannya? Perbedaannya pertama, kalau straight line atau garis lurus, maka jumlah nilai penyusutan untuk setiap periodenya sama, rata, straight. Sedangkan untuk saldo menurun, jumlah biaya penyusutannya itu berbeda. Bahkan di tahun pertama jauh lebih besar. Nah, saldo metode double declining ini sebenarnya ditujukan oleh pemerintah agar perusahaan di tahun-tahun awal operasionalnya bisa menghindari pajak, bisa mengurangi beban pajaknya sehingga tidak terlalu besar di awal-awal. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana rumusannya sekarang? Straight line. Nah, straight line rumusannya adalah dengan melakukan penghitungan atas nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur. Apa itu nilai perolehan? Nilai perolehan adalah nilai beli atau harga beli akibat ditambah dengan biaya-biaya yang terafiliasi dalam rangka perolehan akibat tetap tersebut sampai dengan siap dipakai sesuai tujuan perusahaan. Jadi kalau misalnya mesin ini ada di Singapura, harganya adalah misalnya 500 juta. Bayangkan, mesin di Singapura tidak bisa jalan ke Jakarta atau ke Depok. Maka diperlukan biaya transport, biaya angkut dari Singapura ke Depok. Kemudian setelah sampai di pelabuhan Tanjung Priok menuju Depok, itu juga ada biaya transport kembali. Begitu sampai di lokasi pabrik, mesin belum siap, tapi harus dilakukan pemasangan. Dan pemasangan mesin tentunya bukan oleh sembarang orang, harus orang yang ahlinya. Setelah itu, dia dipasangkan, belum tentu bisa dipakai untuk komersial, tapi harus melalui proses percobaan dan sebagainya. Nah, semua biaya-biaya proses itu ditambah dengan nilai beli, itulah nilai perolehan. Ya. Kemudian nilai residu, apa itu nilai residu? Nilai residu adalah taksiran nilai sisa mesin di akhir masa manfaat. Ingat, ada kata-kata taksir, berarti sesuatu yang di masa depan kita belum tahu dilakukan taksiran demi kepentingan penghitungan. Demikian juga dengan umur. Useful life itu harapan atas bisa dipakainya daripada aktiva tetap, sehingga dapatlah nantinya jumlah nilai biaya penyusutan. Ingat, setelah kita menganalisa dalam siklus konsultansi, kita akan melakukan penjurnalannya. Jurnalnya adalah debit, biaya depresiasi atau penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Kalau dia ada kelompok mesin, maka biaya penyusutan mesin, dan demikian juga akumulasi penyusutan mesin. Jumlahnya kalau dengan straight line adalah sama setiap saat pelakuan. Nah, bagaimana dengan metode saldo menurun? Nah, kalau metode saldo menurun, itu ada pengelompokan dari pihak fiskus. Di mana pengelompokan dari pihak fiskus itu terbagi ke dalam kelompok 1 dengan umur 4 tahun, untuk perhitungan saldo menurunnya adalah persentasenya 50%, kelompok 2 8 tahun 25%, kelompok 3 16 tahun 12,5%, kelompok 4 20 tahun ini 10%, dan kelompok bangunan permanen itu 20%, tapi straight line. Nah, misalnya suatu aktiva, dia diperkirakan nilai perolehannya adalah katakan 20 juta dengan usia 4 tahun taksirannya, maka penyusutan di tahun pertama dihitung dengan 20 juta dikali
50%. Sehingga penyusutan setahunnya adalah 10 juta. Sementara di tahun keduanya, karena di sini dia saldo nilai bukunya sisanya 10 juta, maka biaya penyusutan di tahun kedua adalah 10 juta dikali 50%, yaitu sebesar 5 juta. Demikian seterusnya sampai di akhir masa pakai dia, yaitu di tahun keempat, di mana sisanya 2,5 juta, maka ini tidak dikalikan lagi dengan 50%, tapi langsung penyusutan pada tahun tersebut adalah sejumlah nilai sisanya. Lihat, biaya penyusutannya 10 juta, 5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Di awal tahun sangat tinggi, sehingga dengan biaya penyusutan yang tinggi, profit perusahaan makin kecil, dan sehingga pajak perusahaan yang harus dibayarkan pun otomatis lebih kecil. Dan ini maksud pemerintah agar membantu cash flow perusahaan-perusahaan di awal tahun untuk bisa survive, sehingga kedepannya mereka bisa lebih profit lagi. Saya kira itu untuk saat ini. Terima kasih. Keep spirit. Jangan lupa kembali protokol kesehatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.